Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan sosok yang dihormati karena merupakan satu di antara 10 orang sahabat Nabi Muhammad SAW yang diberikan kabar gembira masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Ubaidah pun dijuluki dengan Aminul Ummah atau yang dapat dipercaya dari umat Nabi Muhammad. Abu Ubaidah juga memiliki tekad yang kuat. Namun harus diakui bahwa kejeniusan Abu Ubaidah dalam berperang belum menyamai kejeniusan Khalid bin Walid. Di hari selanjutnya pasukan Romawi keluar dari benteng dan bersiap untuk berperang melawan pasukan Muslim. Saat kedua pasukan telah berbaris saling berhadapan, Romas, pemimpin pasukan Romawi, pun maju ke depan dan bertanya, "Siapa pemimpin kalian?" Khalid bin Walid pun maju ke depan. Pada awalnya Khalid bin Walid mengira bahwa Romas ingin mengajak berduel. Namun Romas malah berkata, "Ceritakanlah kepadaku tentang agama kalian. Aku telah mendengar bahwa di hari akhir nanti akan muncul seorang nabi bernama Muhammad. Aku ingin tahu lebih banyak tentang agama kalian." Khalid bin Walid pun menjelaskan kepada Romas tentang ajaran-ajaran Islam. Setelah mendengar penjelasan Khalid bin Walid, Romas pun mengatakan, "Aku percaya dengan agama kalian dan aku siap masuk Islam." Romas pun meminta waktu kepada Khalid bin Walid agar Romas menjelaskan tentang Islam kepada kaumnya, agar orang-orang kota Busra juga dapat menerima Islam. Khalid bin Walid pun mengatakan jangan, karena bisa jadi mereka malah akan membunuhmu. Maka Khalid bin Walid pun meminta Romas untuk berpura-pura saling berperang, dan setelah itu Romas berpura-pura kalah dan kembali kepada pasukannya dan mengajak mereka untuk beriman. Romas pun setuju. Maka Khalid dan Romas pun berpura-pura berperang dan Romas berpura-pura kalah dan mundur. Kemudian Romas pun mundur dan berkata kepada pasukan Romawi, "Kita menyerah saja. Kita tidak mampu mengalahkan mereka." Namun Romas malah dituduh pengecut dan dia pun digantikan oleh prajurit lain, yaitu Dirajan. Maka kedua pasukan pun kembali berbaris saling berhadapan dan perang pun dimulai. Pasukan Muslim pun maju menyerang pasukan Romawi seperti halilintar. Pasukan Romawi yang jumlahnya cukup banyak pun berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan pasukan Muslim. Meskipun pasukan Romawi cukup mampu menahan serangan pasukan Muslim, namun serangan pasukan Muslim tidak berhenti. Doror bin Azwar pun memimpin pasukan Muslim dari sayap kiri untuk maju ke depan dan mulai mengepung pasukan Romawi dari kiri. Saat itulah pasukan Romawi mulai terdesak dan mulai kelelahan. Saat itulah Doror bin Azwar turun dari kudanya. Dia melepas jubahnya dan pakaiannya, kemudian maju kembali menerjang pasukan Romawi. Saat itulah orang-orang Romawi menjuluki Doror dengan julukan setan yang bertelanjang dada. Sedangkan prajurit yang lain mengatakan itu adalah malaikat maut. Saat itu Dirajan mulai menyadari bahwa pasukannya sedikit lagi akan dimusnahkan. Maka dia pun mundur bersama pasukannya dan akhirnya pasukan Romawi pun masuk kembali ke dalam benteng dan berlindung di dalam benteng dari serangan pasukan Muslim. Di malam hari datang seseorang dengan wajah ditutup kepada Khalid bin Walid, dan tanpa diduga yang datang ialah Romas, pemimpin pasukan Romawi yang telah dilengserkan. Saat itulah Romas mengatakan bahwa dia ingin memberikan sesuatu kepada perjuangan umat Islam. Romas pun mengatakan bahwa benteng kota Busra memiliki sebuah terowongan rahasia dan dapat dimasuki dan sangat memungkinkan bagi pasukan Muslim untuk masuk ke dalam benteng melalui terowongan rahasia tersebut. Kemudian membunuh penjaga gerbang benteng dan kemudian membuka pintu benteng agar pasukan Muslim dapat masuk ke dalam benteng. Khalid bin Walid pun tertarik dengan rencana tersebut. Setelah itu Khalid bin Walid pun memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar untuk masuk ke dalam terowongan rahasia tersebut bersama Romas.
agar dapat masuk ke dalam benteng. Saat itu Abdurrahman bin Abu Bakar mengenakan jubah Romawi yang dibawa oleh Romas. Keduanya pun akhirnya dapat masuk ke dalam benteng. Namun ketika mereka berdua berhadapan dengan Dirajan merasa ragu dan curiga terhadap Abdurrahman bin Abu Bakar, karena tentu saja wajah Abdurrahman sangat mencurigakan bagi Dirajan. Maka saat itulah secara spontan Abdurrahman membunuh Dirajan. Setelah itu Abdurrahman dan Romas membunuh pasukan penjaga pintu, dan pintu benteng pun akhirnya berhasil dibuka oleh Abdurrahman dan Romas. Maka pasukan Muslim pun kemudian berbondong-bondong masuk ke dalam benteng. Pasukan Romawi pun terkaget-kaget melihat masuknya pasukan Muslim. Dalam waktu singkat, benteng pun dapat dikuasai dan pasukan Romawi dapat dikalahkan. Khalid bin Walid pun kemudian menjamin keamanan setiap penduduk kota Busra, dan orang-orang Busra pun selanjutnya membayar jizyah kepada pasukan Muslim. Dengan demikian kota Busra pun akhirnya masuk ke dalam wilayah Islam. Setelah itu Khalid bin Walid menulis surat dan memberikan kabar gembira tentang pembukaan kota Busra tersebut kepada Abu Ubaidah bin Jarrah dan Abu Bakar As-Siddiq. Khalid bin Walid selanjutnya mengatakan dalam suratnya bahwa dia berniat untuk bergerak ke kota Damaskus dan membuka kota tersebut. Khalid bin Walid pun meminta agar Abu Ubaidah dapat bergerak bersama pasukannya menuju Damaskus dan bertemu dengan pasukan Khalid bin Walid di kota Damaskus. Namun saat itu datang kabar bahwa orang-orang Romawi telah berkumpul di Ajnadin untuk menghadapi pasukan Muslim. Jumlah mereka saat itu mencapai 60.000 prajurit di bawah kepemimpinan Tudarok, saudara dari Heraklius atau Hirokl. Kemudian Heraklius mengutus Firdan, penguasa Homs, bersama pasukan sejumlah 30.000 prajurit untuk menguasai kembali kota Busra. Ketika kabar tentang pergerakan pasukan Tudarok dan Firdan sampai kepada Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Ubaidah bin Jarrah pun mengusulkan untuk mengirim pasukan bantuan kepada Syurahbil yang berada di kota Busra bersama 7.000 prajurit, agar kota Busra tetap dapat dikuasai oleh umat Muslim. Namun Khalid bin Walid menolak ide tersebut, karena jika umat Islam bergerak menuju kota Busra dan kemudian bergabung dengan pasukan Syurahbil di dalam benteng, maka mereka akan dikepung dan tidak bisa keluar dari Busra. Sementara itu, pasukan Tudarok bersama 60.000 pasukannya akan menyerang pasukan Amr bin As, pasukan Muawiyah, dan pasukan Yazid bin Muawiyah, yang jika semua pasukan Muslim dari 3 pemimpin tersebut disatukan jumlahnya tidak lebih dari 14.000 prajurit. Tentu saja jumlah tersebut sangat sedikit jika dibandingkan dengan pasukan Romawi. Dan saat orang-orang Romawi mengepung Amr bin As dan Yazid bin Abu Sufyan, besar kemungkinan pasukan Muslim akan kalah. Maka Khalid bin Walid pun mengusulkan agar umat Islam mengirimkan surat kepada Syurahbil dan memerintahkannya untuk keluar dari kota Busra sebelum Firdan dan 30.000 prajuritnya datang ke Busra. Kemudian setelah itu pasukan Syurahbil, pasukan Khalid, dan pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah bergerak ke Ajnadin dan bergabung dengan pasukan Amr bin As dan pasukan Yazid. Jika seluruh pasukan Muslim bergabung dan disatukan, dengan izin Allah umat Islam akan menang. Dan setelah seluruh pasukan Romawi di Ajnadin berhasil dikalahkan, maka kekuatan pasukan Romawi akan hancur dan dengan lebih mudah umat Islam dapat membuka kota-kota Romawi yang sebelumnya jatuh ke tangan musuh. Karena kekuatan militer pasukan Romawi yang jumlahnya besar telah berhasil ditaklukkan. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah pun setuju dengan pendapat Khalid bin Walid. Di sini tampak kejeniusan Khalid bin Walid. Karena itulah, meskipun nantinya Umar bin Khattab mencopot Khalid dari jabatannya sebagai panglima tertinggi pasukan Muslim di Syam dan Irak dan menggantinya dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, namun Umar berpesan agar Abu Ubaidah tidak mengambil keputusan strategis sebelum berkonsultasi dengan Khalid bin Walid. Seolah-olah Khalid bin Walid tetap memimpin angkatan perang
sedangkan Abu Ubaidah lebih berperan sebagai pemimpin politik umat Islam. Setelah itu umat Islam pun mengirimkan surat kepada Syurahbil yang berada di Busra bahwa pasukan Romawi yang berjumlah 30.000 prajurit sedang dalam perjalanan menuju Busra dan akan tiba dalam 1 hari. Maka Syurahbil pun diperintahkan untuk segera keluar dan meninggalkan kota Busra dan bergabung dengan pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka pasukan Syurahbil pun segera keluar dari Busra melalui jalan yang tidak diketahui oleh Firdan dan segera bergerak menuju markas pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah. Saat Firdan dan pasukannya tiba di kota Busra, mereka pun kaget dan kecewa karena mereka mendapati bahwa pasukan Muslim telah pergi meninggalkan Busra. Setelah itu datang perintah kepada Firdan untuk bergerak menuju Ajnadin untuk bergabung dengan pasukan Tudarak dan bersiap-siap melawan pasukan Muslim di Ajnadin. Setelah itu Abu Ubaidah bin Jarrah pun mengirim surat kepada Amr bin As di Palestina dan kepada Yazid bin Muawiyah di Amman agar mereka dan pasukannya segera bergerak menuju Ajnadin untuk bergabung dengan pasukan Khalid dan pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah. Saat pasukan Amr bin As, pasukan Yazid, pasukan Khalid dan pasukan Abu Ubaidah telah berkumpul, maka pasukan Muslim pun jumlahnya mencapai 26.000 prajurit. Dan saat pasukan Syurahbil tiba di Ajnadin, yang pasukan tersebut berjumlah 7.000 prajurit, maka pasukan Muslim pun berjumlah kurang lebih mencapai 33.000 prajurit. Dan itu adalah pasukan dengan jumlah terbesar yang pernah dikumpulkan oleh umat Muslim di sepanjang sejarah umat Islam hingga saat itu. Pada tanggal 13 Hijriah, Firdan yang berjumlah 30.000 pun tiba di Pada tanggal 13 Hijriah, pasukan Firdan yang berjumlah 30.000 prajurit pun tiba di Ajnadin dan pasukannya pun bergabung dengan pasukan Tudarak yang berjumlah 60.000 prajurit. Maka pasukan Romawi saat itu pun berjumlah 90.000 prajurit. Saat itu sebagian orang-orang Muslim membangun kemah mereka di lokasi yang berhadap-hadapan dengan markas orang-orang Romawi. Saat orang-orang Muslim memandang ke arah kemah orang-orang Romawi, sebagian dari mereka merasa ragu dan gentar melihat banyaknya jumlah orang-orang Romawi yang begitu besar. Sebagian dari mereka mengatakan, orang Romawi banyak sekali dan orang Muslim sedikit sekali. Khalid bin Walid yang mendengar kata-kata tersebut pun marah dan berkata, "Bukan begitu, justru orang Muslim banyak sekali dan orang Romawi sedikit sekali." Khalid bin Walid pun mengatakan, "Apakah engkau menghina orang lain padahal hati-hati kita sudah ingin keluar dari tubuh kita? Ini hanyalah permulaan dari pertempuran-pertempuran lain yang akan datang. Maka kuatkanlah dirimu, sabarlah, dan terus bersabarlah. Maka akan datang kepada kalian pertolongan Allah." Khalid bin Walid paham betul bahwa perang ini hanyalah permulaan saja. Pasukan Romawi yang sedang mereka hadapi di Ajnadin adalah pasukan Syam saja. Sedangkan pasukan Romawi yang utama yang berada di Antokia, yaitu pasukan Yarmuk, jumlah mereka mencapai 250.000 prajurit. Maka pasukan Muslim pun bertakbir. Orang-orang kafir senantiasa membuat makar untuk mengalahkan pasukan Muslim, sedangkan pasukan Muslim senantiasa mencari pahala mati syahid. Kedua pasukan pun bersiap-siap dengan strategi mereka masing-masing. Namun kedua pasukan sesungguhnya saling tidak mengenal satu sama lain. Dan para pemimpin pasukan, baik pasukan Muslim dan pasukan Romawi, sama-sama ingin mencari informasi lebih banyak tentang musuh mereka. Maka Khalid bin Walid pun mengirim pasukan kecil yang dipimpin oleh Dolor bin Azwar untuk mencari informasi ke markas pasukan Romawi. Sementara itu, pasukan Romawi Firdan mengirim seorang laki-laki dari bangsa Arab Gosasinah untuk mencari informasi tentang pasukan Muslim. Maka laki-laki itu pun menginap 1 malam di markas pasukan Muslim. Setelah mengetahui kondisi pasukan Muslim dan jumlah pasukan Muslim, pria Arab tersebut kemudian kembali ke markas Romawi dan memberikan informasi kepada Firdan.
Pria Arab itu pun mengatakan kepada Firdan, orang-orang muslim itu di malam hari seperti pendeta yang beribadah, dan di siang hari mereka berubah menjadi prajurit perang. Jika ada satu orang yang mencuri dari mereka, meskipun anak mereka sendiri, mereka memotong tangannya. Dan jika ada yang berzina, mereka merajamnya. Wajah Firdan pun berubah dan dia berkata, demi Tuhan, jika kata-katamu benar, maka perut bumi lebih baik bagi kami daripada menghadapi pasukan semacam itu di muka bumi. Dan sungguh aku ingin Tuhan menjauhkanku dari pasukan itu, sehingga Tuhan tidak memenangkan mereka atas diriku, dan aku tidak menang atas mereka. Itulah mukjizat Islam di dalam hati manusia. Dimanapun Islam berada, Islam akan tampil dan muncul terlihat. Barang siapa yang memimpin dengan akidah Islam akan mampu dalam memimpin, dan barang siapa berpegang dengan Islam, maka dia akan menang. Maka hari pertempuran pun datang. Khalid bin Walid membagi pasukannya menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama berada di tengah, dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pasukan sayap kanan dipimpin oleh Mu'az bin Jabal, dan pasukan sayap kiri dipimpin oleh Sa'id bin Amir. Khalid bin Walid juga menambahkan satu barisan di samping pasukan sayap kiri dan sayap kanan untuk mengepung pasukan Romawi, agar pasukan Romawi tidak dapat menghindar dari serangan pasukan Muslim. Pasukan yang berada di samping pasukan sayap tersebut dipimpin oleh Syurahbil bin Hasnah. Sementara itu, Khalid bin Walid juga membagi pasukan tengah menjadi 2 bagian. Pasukan kuda dipimpin oleh Sa'id bin Zaid, dan pasukan pejalan kaki dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Selain itu, Khalid bin Walid juga menaruh pasukan di belakang pasukan tengah di bawah pimpinan Yazid bin Abu Sufyan untuk melindungi kemah pasukan Muslim dan untuk mengantisipasi jika nantinya pasukan Muslim tertekan dan mundur dalam pertempuran. Maka kedua pasukan pun bertemu. Khalid bin Walid menyaksikan pasukan Romawi yang jumlahnya sekitar 90.000 prajurit bergerak mendekat. Saat itulah Khalid bin Walid berpidato, memberikan semangat kepada pasukan Muslim. Bertakwalah kepada Allah dan lindungilah agama kalian, dan jangan kalian merasa rendah di hadapan musuh kalian, dan jangan kalian merasa hina karena jumlah mereka yang besar, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab dan siksanya kepada pasukan Romawi. Wahai pasukan, ketika aku mulai mengangkat pedangku, maka angkatlah pedang kalian, dan janganlah kalian pergi kecuali dengan perintahku. Khalid bin Walid berniat untuk memukul pasukan Romawi dengan satu serangan yang mematikan, dan Khalid bin Walid tidak ingin pasukan Muslim terpecah dan menyerang pasukan Romawi secara terpisah-pisah. Karena itu tidak memberikan efek yang berarti bagi pasukan Romawi, dan justru pasukan Muslim yang akan hancur dan kalah. Khalid pun hendak mengundur pertempuran hingga setelah sholat zuhur, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum perang dimulai, seorang rahib muncul dari pasukan Romawi. Rahib ini pun mendatangi pasukan Muslim dan mendekat kepada Khalid bin Walid, kemudian berkata, "Kami tahu kalian datang dari negeri yang kering dan miskin. Maka kami pasukan Romawi akan memberikan kepada setiap kalian 1 jubah dan 1 koin dinar. Dan bagi Khalid bin Walid, kami akan berikan 100 jubah dan 100 koin dinar. Dan ketahuilah, kalian tidak akan mampu merebut negeri Syam dari tangan orang-orang Romawi Bizantium. Dahulu Persia mencoba merebut Syam dan Mesir, namun mereka pun gagal dan dapat dikalahkan oleh pasukan Bizantium." Khalid bin Walid pun marah dengan kata-kata pendeta tersebut. Khalid bin Walid pun mengatakan, "Demi Allah, aku tidak datang untuk berperang, tapi untuk menguasai tanah ini dan memberlakukan syariat Allah." Maka pilihannya hanyalah masuk Islam, membayar jizyah atau pedang dan perang antara kami dan kalian. Ketika informasi tersebut sampai kepada Firdan, Firdan pun marah. Dia pun segera memerintahkan pasukannya untuk maju dan melemparkan anak panah ke arah pasukan Muslim. Sebagian pasukan Muslim pun terkena tembakan panah pasukan Romawi. Saat itu pasukan Muslim hendak maju dan membalas serangan pasukan Romawi. Namun Mu'az bin Jabal menahan pasukannya untuk tetap bertahan dan bersabar.
Khalid bin Walid pun memerintahkan pasukannya untuk tetap sabar dan bertahan. Meskipun saat itu pasukan Romawi memiliki panah-panah dengan teknologi paling canggih pada masa itu, sehingga meskipun jarak antara pasukan Romawi dan pasukan Muslim cukup jauh, namun dengan mudah pasukan Romawi dapat menembakkan panah mereka dengan tepat ke arah pasukan Muslim. Maka pasukan Romawi pun menembakkan panah-panah mereka dan sebagian pasukan Muslim pun terkena tembakan pasukan Romawi. Khalid bin Walid menyadari bahwa kemenangan sebuah pasukan sangat ditentukan oleh semangat pasukannya. Maka Khalid bin Walid pun memerintahkan pasukannya untuk tenang dan meminta Doror bin Azwar untuk maju ke depan dan berduel melawan para prajurit Romawi. Maka seorang pemimpin pasukan Romawi, pemimpin wilayah Tobariyah, maju ke depan untuk berduel dengan Doror bin Azwar. Doror bin Azwar pun akhirnya menang dalam duel. Lawannya pun tersungkur tewas dalam duel tersebut. Kemudian penguasa Amman muncul untuk berduel melawan Doror bin Azwar, dan akhirnya Doror bin Azwar pun berhasil menang dalam duel. Dan penguasa Amman tersebut pun tewas terkena sabetan pedang Doror bin Azwar. Setelah itu satu demi satu prajurit Romawi maju menantang Doror bin Azwar. Dan setiap ada prajurit Romawi yang maju, setiap itu pula Doror bin Azwar menghabisi prajurit yang maju tersebut. Maka setiap prajurit Romawi yang maju pun tewas dalam duel melawan Doror bin Azwar. Duel-duel tersebut berlangsung sekitar 1 jam hingga waktu zuhur datang. Dan setelah itu pasukan Muslim pun mendirikan sholat. Setelah sholat selesai didirikan, Khalid bin Walid pun memberikan aba-aba dan memerintahkan pasukan Muslim untuk maju menyerang. Saat itulah terjadi peperangan yang dahsyat antara pasukan Muslim melawan pasukan Romawi. Tidak ada jalan lain selain perang terbuka dengan berhadap-hadapan langsung antara pasukan Muslim dan pasukan Romawi. Dalam perang yang dahsyat itu, banyak korban jatuh dari pasukan Romawi maupun dari pasukan Muslim. Dan hingga saat malam menjelang, pertempuran belum berakhir, dan saat hari mulai gelap, seluruh pasukan pun kembali ke markas mereka masing-masing. Saat kedua pasukan sedang beristirahat, Firdan berdiskusi dengan Tidarak. Mereka berdua menyadari bahwa semangat juang pasukan Muslim sangat kuat, dan jika peperangan terus berlanjut, maka menurut mereka pasukan Romawi akan kalah. Maka kemudian muncul ide untuk melakukan makar terhadap Khalid bin Walid, yaitu dengan mengirimkan utusan kepada Khalid bin Walid untuk mengajak Khalid bin Walid untuk bertemu dengan Firdan untuk melakukan perundingan damai di sebuah tempat yang tersembunyi. Dan rencananya di tempat tersebut pasukan Romawi akan menyiapkan 10 prajurit untuk menangkap dan mengeksekusi Khalid bin Walid. Dan setelah Khalid bin Walid wafat, maka semangat juang pasukan Muslim akan menurun. Firdan dan Tidarak pun akhirnya bersepakat untuk melaksanakan rencana jahat tersebut. Rencana ini pun kemudian dilaksanakan. Pasukan Romawi pun mengutus seorang Arab kepada Khalid bin Walid bernama Daud. Dan utusan tersebut pun mengatakan kepada Khalid bahwa Firdan mengundang Khalid bin Walid untuk bertemu untuk berdamai. Namun pertemuan harus dilakukan di sebuah tempat tanpa membawa pasukan. Khalid bin Walid tidak langsung percaya. Khalid pun mengatakan, "Kalau kau bohong, kau akan kucari dan kuhabisi." Utusan Romawi ini pun ketakutan dan kemudian berkata, "Bagaimana jika aku mengatakan yang sejujurnya?" Khalid pun mengatakan, "Kalau kau jujur, aku akan membiarkanmu dan menjaga keselamatanmu." Utusan yang bernama Daud ini pun akhirnya mengatakan yang sejujurnya bahwa pasukan Romawi berniat menjebak Khalid bin Walid. Khalid pun memerintahkan utusan itu untuk kembali kepada pasukan Romawi, dan utusan ini dilarang memberitahu bahwa Khalid sudah mengetahui rencana jahat mereka. Maka keesokan harinya Khalid bin Walid membawa 10 prajurit terbaik umat Islam yang dipimpin Doror bin Azwar untuk dibawa bertemu dengan Firdan di tempat yang dijanjikan. Khalid pun berpesan kepada Doror bin Azwar agar 10 prajurit Muslim tersebut menghabisi 10 prajurit Romawi yang bersembunyi di belakang. Khalid pun berdialog dengan Firdan dan menawarkan Firdan untuk masuk Islam atau membayar jizyah. Dan jika tidak, maka tidak ada pilihan lain selain perang. Firdan menolak tawaran Khalid dan perundingan pun berakhir.
Firdan kemudian menyerang Khalid dan kemudian Firdan memberikan aba-aba agar pasukan Romawi yang bersembunyi segera muncul. Khalid kaget melihat pasukan berpakaian jubah Romawi muncul. Namun ternyata itu adalah pasukan Muslim yang telah berhasil mengalahkan pasukan Romawi dan mereka merebut pakaian tempur mereka. Maka Firdan pun kaget dan Firdan yang berusaha kabur akhirnya ditangkap dan dieksekusi oleh para prajurit Muslim. Setelah itu perang pun kembali berlanjut. Dalam perang tersebut, pasukan Muslim menunjukkan kekuatan dan kesabaran mereka. Pasukan Romawi pun lama-kelamaan mulai tertekan. Namun pasukan Muslim belum mampu menusuk jantung pertahanan pasukan Romawi. Akhirnya Khalid bin Walid memerintahkan kepada pasukan yang berada di barisan belakang yang dipimpin oleh Yazid bin Abu Sufyan untuk maju ke depan dan ikut menyerang jantung pertahanan pasukan Romawi. Hingga akhirnya jantung pertahanan pasukan Romawi dapat dihancurkan. Dan saat itu pasukan Romawi pun mulai takut dan kabur berlarian. Orang-orang Muslim tidak membiarkan pasukan Romawi kabur. Pasukan Muslim pun bergerak cepat menyerang setiap prajurit yang kabur. Dan jumlah pasukan Romawi yang tewas pun sangat banyak dan diperkirakan mencapai 50.000 prajurit. Sedangkan pasukan Muslim yang wafat sebagai syahid mencapai 450 prajurit. Maka perang Madain pun berakhir. Peristiwa Madain menjadi salah satu kemenangan besar bagi umat Muslim dan menjadi kekalahan besar bagi Kekaisaran Romawi. Saat kabar kekalahan pasukan Romawi sampai ke Kaisar Heraklius, dia pun marah dan galau karena pasukan besarnya dapat dikalahkan oleh pasukan Islam. Heraklius selanjutnya memutuskan untuk menghimpun kekuatan yang lebih besar lagi di daerah Antokia. Maka pasukan Romawi dari berbagai penjuru pun dikumpulkan dan digabungkan dalam satu pasukan besar di Antokia. Pasukan inilah yang disiapkan untuk benar-benar menghabisi pasukan Muslim. Sementara itu prajurit-prajurit yang berada di kota-kota lain pun dikumpulkan di wilayah Bisan untuk mengantisipasi pergerakan pasukan Muslim. Hal ini menggambarkan beratnya perjuangan umat Islam di dalam periode ini. Dan setelah perang Ajnadin ini berakhir, pasukan Muslim masih harus bersiap untuk berbagai peperangan melawan Kekaisaran Romawi di pertempuran-pertempuran selanjutnya, yang akan kita bahas insya Allah di video-video selanjutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Saifullah al-Maslul, pedang Allah, Abu Sulaiman Khalid bin Walid, dan seluruh pejuang Islam yang telah berjuang dan mengorbankan waktu, tenaga, harta dan jiwa mereka demi perjuangan di jalan Allah. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Izdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.